Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan kuliah agama Islam untuk teman-teman di ITENAS. Kita akan mulai kuliah tanggal 8 bulan depan kalau saya tidak salah. Ini merupakan rekaman untuk pertemuan ke-10. Rekaman ke-8 kita bicara tentang dimensi batin atau dimensi spiritualitas dalam Islam. Kemudian rekaman ke-9 kita sudah bicarakan tentang relasi universal antara manusia dengan Tuhan, bondage itu. Kita bicarakan tentang fitrahnya manusia yang senantiasa terikat. Karena religio itu secara bahasawi adalah ikatan. Ikatan dalam hal ini adalah ikatan antara manusia dengan Tuhan. Kemudian sekarang kita akan bicarakan tentang relasi universal antara manusia, alam, dan Tuhan. Ini merupakan relasi-relasi yang sangat bergantung satu sama lain. Tapi kalau teman-teman sudah sangat jeli sekali memperhatikan perkuliahan yang sudah disajikan, ini merupakan ini sudah terkandung dalam apa yang menjadi topik bahasan kita di semester di bagian pertama sebelum kita kuliah secara daring gitu ya. Relasi manusia, alam, dan Tuhan adalah relasi di mana relasi ini berjalan secara organik dan bersifat niscaya. Kenapa organik? Karena manusia tidak bisa kenapa organik dan niscaya? Karena manusia tidak bisa hidup di luar alam dan tidak bisa hidup di luar ikatan dengan Tuhan. Gitu ya. Karena secara fitrah manusia itu terikat. Dia memiliki ikatan dengan Tuhan. Nah, di antara tiga relasi ini, manusia dengan alam, kemudian manusia dengan Tuhan, manakah yang lebih penting? Kalau ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya ketiga-tiganya sangat penting. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa alam di satu sisi, kemudian di sisi lain tanpa alam itu ya tanpa oksigen, tanpa pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, tanpa kejadian, tanpa ayat kauniyah, kata satu redaksi gitu ya. Manusia tidak bisa hidup tanpa alam karena manusia akan hidup bersama alam, di tengah-tengah alam yang real gitu ya, sebagaimana juga manusia yang real. Namun kemudian manusia juga tidak bisa melepaskan diri dari ikatan dengan Tuhan gitu. Tapi pertanyaannya, ikatan seperti apa yang manusia jalin dengan Tuhan? Ikatan yang manusia jalin dengan Tuhan tentu saja bukan ikatan sebagaimana halnya manusia terikat secara fisik dengan alam. Seperti itu. Manusia bisa terikat secara fisik dengan alam karena manusia membutuhkan oksigen. Kalau pertanyaannya, bukankah manusia juga bisa terpisah secara fisik dengan Tuhan? Secara indrawi dan secara naif, secara indrawi dan dalam perspektif yang naif, ya bisa dikatakan seperti itu. Karena manusia adalah sejumlah pengalaman-pengalaman. Kalau kita ditanyakan tentang sejauh mana pengalaman kita berkenaan dengan Tuhan, maka pengalaman tentang Tuhan seringkali adalah pengalaman bagaimana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, bukan pengalaman dengan Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu seakan-akan di sini ada keterpisahan, gitu ya, ada keterpisahan. Maka pengalaman tentang Tuhan dalam perspektif tradisional adalah pengalaman tentang menuju kepada Tuhan dan tentang bagaimana caranya kita mengingat Tuhan. Seperti itu. Ini yang juga disebut sebagai religio. Dalam aspek di mana kita tidak terpisah dari Tuhan secara eksistensial,
Tapi secara pikiran manusia bisa melupakan Tuhan. Oleh karena itu, ketika manusia lupa akan Tuhan, maka seakan-akan dia terlepas dari realitas Tuhan. Dan oleh karena itu, dia perlu kembali lagi kepada realitas Tuhan. Manusia ini perlu kembali lagi kepada realitas Tuhan. Karena kenapa? Karena ketika Tuhan dihilangkan dari realitas, yang mana Tuhan ini mengatasi segala sesuatu, mengatasi realitas yang bersifat eksternal alam, maka pada saat yang sama dalam term Islam kita sedang mengalami kekufuran. Gitu. Jadi kekufuran itu terjadi tidak hanya tidak hanya karena kita, bukan hanya sekedar kita katakanlah menyembah ini dan menyembah itu, tapi dalam term lupa saja itu kita sudah bisa jadi masuk ke dalam apa yang dinamakan sebagai kekufuran. Kekufuran dalam hal bahwa kita lupa akan Tuhan, kita detach, oleh karena itu seakan-akan kita terputus darinya. Nah, karena itu dalam Islam relasi antara manusia, alam dan Tuhan adalah relasi yang beriringan satu sama lain, karena ketiga-tiganya merupakan keniscayaan. Seperti itu. Alam dijadikan dengan tujuan. Tentu saja dalam hal ini tujuannya adalah manusia. Maka alam dijadikan oleh Allah untuk manusia. Supaya apa? Supaya manusia bisa sampai pada Tuhan. Banyak orang-orang, terutama di Eropa dalam hal ini, bahkan mungkin juga di Indonesia, kita tidak perlu pungkiri itu, menganggap bahwa alam adalah salah satu yang menghalangi kita untuk sampai pada Tuhan. Ini merupakan anggapan yang sesat lagi keliru. Kenapa demikian? Karena sejauh alam itu adalah yang nyata atau refleksi yang nyata atau refleksi Allah, atau dalam hal ini alam adalah ayat kauniyah yang Allah jadikan untuk manusia, maka pada saat yang sama manusia bisa menempuh jalan itu untuk sampai pada Tuhan. Jadi bagaimana caranya manusia bisa sampai kepada Tuhan? Adalah dengan cara mengaktifkan intelijensinya, aspek berpikirnya, gitu ya. Kemudian maka dengan cara itu dia bisa sampai pada Tuhan dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan melihat segala fenomena yang ada. Nah, ini merupakan tiga atau katakanlah trinitas gitu ya. Ini merupakan polarisasi lah. Polarisasi antara tiga aspek, antara Tuhan, manusia dan alam. Manusia kemudian karena Tuhan memberikan manusia segala potensialitasnya untuk menjadi khalifah di bumi, maka manusia juga memiliki kesempatan untuk, dan tentu saja bukan cuma sekedar kesempatan tapi juga anjuran untuk menjaga alam, karena ketika alam yang merupakan sarana untuk sampai kepada Tuhan ini hancur, maka manusia pada saat yang sama menghancurkan jalan thoriqoh, gitu ya, menghancurkan path, gitu ya, jalan untuk sampai kepada Tuhan. Mana jalan itu? Jalan ini adalah alam dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian zikir juga sebagai jalan. Pikiran ini adalah jalan untuk sampai kepada Tuhan dan sebagainya. Nah, itu saja teman-teman sekalian. Ini merupakan kuliah singkat saja. Saya tidak akan membahaskan ini terlalu mendetail seperti itu, karena tentu saja ini akan berurusan dengan bagaimana saya mengunggah ini di LMS seperti itu. Terima kasih banyak. Bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Bila ada komentar dan lain sebagainya, kita akan berkomunikasi secara real time melalui grup tentu saja. Ini hanya merupakan kuliah pengantar. Ini bersifatnya pengantar sih, tentu saja, dan jauh dari memadai untuk dikatakan sebagai kuliah lengkap sebagaimana kita biasa di kelas, gitu ya. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangannya. Wa ma taufiq illa billah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.